Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat waktu, hingga kita masih dapat belajar bersama, yaitu tepatnya belajar tentang ikhlas. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menerapkan salawat pada setiap langkah kita termasuk hambanya yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk belajar mengenai tentang ikhlas. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata ikhlas, bukan? Tapi, sudahkah kalian berikhlas hari ini? Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, teman-teman sudah tahu belum sih apa sih arti ikhlas? Ya, arti ikhlas yaitu segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Allah. Perlu digarisbawahi karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain ataupun dipuji oleh orang lain, ataupun harus mendapatkan imbalan ataupun perlu apresiasi. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu niat dari hati dan tujuannya karena Allah. Jadi, jika kita melakukan sesuatu kebaikan, itu kita tidak perlu harus dilihat oleh orang lain ataupun harus diposting, karena zaman sekarang kan itu sedikit-sedikit harus posting. Nah, kalau kita ikhlas sepenuh hati, itu tidak perlu karena kita tahu bahwa Allah itu Maha melihat. Contoh ikhlas yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita mau sholat tapi tidak perlu harus diingatkan oleh orang lain. Itu adalah contoh perilaku yang sangat ikhlas. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita membantu sesama teman kita di dalam perkuliahan, namun kita tidak meminta imbalan, itu adalah contoh perbuatan yang ikhlas. Terus juga jika kita bersedekah, tapi tidak perlu harus diposting, tapi cukup kita dan si penerima saja yang tahu, itu adalah bentuk ikhlas. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah juga Maha melihat. Gitu. Jadi tujuan dalam ikhlas ini kan kita melakukan segala sesuatu, tapi tidak perlu diumbar gitu. Hanya kita, orang yang bersangkutan, serta Allah. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 juga menyebutkan yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, jadi ketika kita melakukan sholat, puasa, terus belajar, bahkan bekerja, ketika kita niat hati dengan tulus, yaitu dengan menyebut nama Allah, itu akan bernilai ibadah. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu itu agar dipuji, bahkan disanjung-sanjung oleh manusia, itu tidak bernilai ibadah ataupun itu tidak ikhlas, melainkan bisa menimbulkan dosa. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yaitu sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa niat itu sangat penting. Bahwa kita sebelum melakukan segala aktivitas, kita tanya dulu kepada diri kita, sebenarnya kita melakukan hal ini itu karena apa dan karena siapa. Jika belum karena Allah, maka itu belum disebut ikhlas. Jadi, teman-teman, kita sebagai manusia biasa, sebenarnya ikhlas itu tidak mudah. Apalagi kadang kita bersedekah, kita tidak posting ataupun tidak ada orang yang tahu. Jadi orang lain itu berpendapat bahwa kita itu tidak pernah sedekah. Makan. Karena apa mereka bisa berpandangan seperti itu? Karena kita tidak
tidak mengumbar-ngumbar gitu. Padahal dengan kita tidak mengumbar-ngumbar itu kan segala perbuatannya ikhlas gitu kan. Tapi bagaimana jika orang itu berpendapat bahwa kita tidak pernah bersedekah? Nah, perilaku yang kita bisa tanggapi itu ya sudah, diam aja gitu, tidak perlu kita ambil open. Atau juga kalau kita ambil open tidak membuat orang itu percaya gitu kan, karena tidak ada bukti. Jadi ya sudah, kita diamkan saja karena Allah yang tahu gitu kan. Karena kita tidak membalas perbuatan yang harus menampilkan kita bersedekah, kita sudah melakukan hal yang ikhlas gitu. Jadi marilah kita sama-sama menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Dengan hal-hal yang kecil kita harus dengan hati yang tulus agar kita bisa ikhlas selalu. Dengan kita ikhlas, maka hal-hal baik akan timbul pada diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.